lagi di channel Mommy Twin, channel dengan materi pembelajaran terapi perilaku kognitif. Kali ini saya, Dwi Yunita Ramadhani akan menyampaikan materi terapi perilaku kognitif ini berkaitan dengan terapi pada pasien-pasien ataupun teman-teman semua yang mengalami masalah pada psikologisnya. Artinya, terapi perilaku kognitif ini keterkaitannya dengan psikoterapi. Baik, kita akan masuk pada selanjutnya. Tujuan pembelajaran ini tentunya akan mahasiswa ataupun teman-teman semua akan memahami bagaimana proses konsep dari terapi perilaku kognitif ini. Mari kita awali dengan sejarah perkembangan. Nah, diawali dengan rational emotion therapy atau terapi emosi yang sifatnya rasional ini ditemukan atau dikemukakan oleh Albert Ellis. Selanjutnya kognitif terapi itu oleh Aaron T. Beck. Yang ketiga ada cognitive behavior modification itu oleh Donald McHenbaum. Dan semua terapi ini dirumuskan atau disimpulkan oleh Omar Judi tahun 2003 dalam bukunya. Selanjutnya kita masuk pada tiga definisi terapi kognitif. Nah, dalam terapi kognitif ini kita akan maknai pertama adalah suatu sistem psikoterapi yang didasarkan pada teori gangguan emosi. Itu menurut Aaron T. Beck. Nah, yang kedua, terapi kognitif adalah serangkaian percobaan dan penyelidikan yang sifatnya klinis. Ini disampaikan oleh Kovac. Dan yang ketiga adalah terapi kognitif adalah teknik-teknik terapi yang dirumuskan dengan baik. Masih Beck menyampaikan tentang apa itu terapi kognitif. Nah, merupakan suatu bentuk psikoterapi yang terstruktur yang bertujuan meredakan simptom atau gejala-gejala penyakit dan membantu klien mempelajari cara-cara yang lebih efektif untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang menyebabkan penderitaan mereka, yang bertujuan tentunya untuk merubah kesalahan ataupun error atau juga penyimpangan atau bahasa lainnya adalah bias dalam pikiran klien. Artinya dalam pikiran klien itu atau pikiran kita nantinya kita bisa terapi dengan terapi kognitif ini. Nah, selanjutnya pada ciri utama terapi kognitif. Batas waktu untuk kali menstruktur tiap pertemuan berlangsung kurang lebih 1 jam. Dengan agenda, tiap pertemuan disusun dengan menggunakan agenda untuk mengoptimalkan penggunaan waktu yang ada. Ini berorientasi pada masalah terapis dan klien memusatkan pada pemusatan dan pemecahan masalah keterbukaan
dalam proses terapis tidak diliputi hal-hal yang mistik, tetapi bersifat jelas dan terbuka. Artinya tidak ada terapi kognitif ini bernuansa unsur-unsur mistik. Nah, dalam terapi ini, terapis dan klien sama-sama mengerti apa yang berlangsung dalam terapi. Terkesan di awal terapi kognitif ini adalah terapi curhat ya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Lantas siapa yang dapat disembuhkan oleh terapi kognitif ini? Pertama adalah pasien-pasien yang mengalami depresi. Dan kemudian gangguan kecemasan dan kepanikan. Artinya untuk gangguan sederhana kecemasan bisa dibantu atau diterapi dengan terapi perilaku kognitif ini. Nah, kita akan bahas tentang lebih spesifik mengenai terapi kognitif ini oleh Aaron Beck. Nah, Beck mengembangkan teorinya dari kasus depresi, kemudian berkembang pada kasus kecemasan, sampai fobia dan gangguan kepribadian. Saat ini banyak sekali yang terjadi gangguan kecemasan, fobia, sampai ke gangguan kepribadian ini. Nah, hal ini bisa dibantu terapi. Hampir sama dengan Red, ya, di mana pendekatannya sifatnya aktif, direktif, terpusat pada masa kini, dan lebih terstruktur. Penekanan terapi ini mengenali dan merubah pikiran negatif sekaligus sistem kepercayaan yang maladaptif. Artinya kita membongkar pikiran klien kita atau pasien kita hingga kita merubah dari pikiran negatifnya sampai ke akhirnya muncullah pikiran positif ya. Asumsinya, cara seseorang merasa dan bertindak sangat dipengaruhi cara ia memandang dan memahami pengalaman tersebut. Klien dengan gangguan emosi cenderung memiliki kesulitan berpikir logis yang menimbulkan gangguan pada kapasitas pemahamannya. Lanjut, tujuan dari terapi tentunya akan merubah cara pandang klien melalui pikiran otomatisnya dan memberi ide untuk merestrukturisasi pikiran negatif dan sistem kepercayaan yang kaku. Artinya pemikirannya tidak monoton saja. Berawal seperti saat ini pandemi adalah ketika masyarakat berpikir atau klien kita berpikir vaksin itu sangatlah hal yang mengerikan sehingga klien-klien kita tidak mau divaksin atau pasien-pasien masyarakat tidak mau divaksin. Kita rubah mindsetnya, artinya ini keterkaitan dengan mindset ya. Bahwasanya kita ajak dia berpikir ke arah positif bagaimana penerimaan dari vaksin tersebut untuk mengantisipasi jatuhnya virus corona yang masuk ke dalam tubuh yang mengakibatkan tubuh menjadi lebih parah atau jatuh pada tingkat keparahan. Nah, tujuannya seperti itu ya terapi kognitif ini. Nah, terapi lebih menekankan pada kapasitas klien dalam menemukan diri sendiri dan merubah pola pikirnya untuk memperoleh cara pandang yang berbeda terhadap diri sendiri dan sekelilingnya. Next, klien diajari mengidentifikasi pola pikir yang menyimpang dan terganggu melalui proses evaluasi, mengenali, mengamati, dan memonitor pikiran yang otomatis. Ya, jadi wajar saja jika pandangan secara agama kita masing-masing mengajarkan berawal dari berpikirlah positif terlebih dahulu. Selanjutnya, klien belajar membedakan pikiran pribadi dan kejadian yang terjadi di dunia nyata.
Dan klien juga belajar bagaimana pikiran mereka mempengaruhi perasaan dan tingkah laku bahkan kejadian eksternal. Selanjutnya kita tujuan utama terapi pertama membangkitkan pikiran-pikiran pasien, dialog internal atau bicara diri atau self talk, bicara pada diri sendiri ya, dan interpretasi terhadap kejadian-kejadian yang dialami. Dia flashback dengan kejadian-kejadian yang pernah dialami. Yang kedua, terapis bersama pasien mengumpulkan bukti yang mendukung atau menyanggah interpretasi yang telah diambil. Dan yang ketiga, menyusun desain eksperimen atau pekerjaan rumah untuk menguji validitas interpretasi dan menjaring data tambahan untuk diskusi di dalam proses perlakuan terapeutik. Terkesannya tujuan utama ini adalah kita bereksperimen terkait dengan pikiran-pikiran yang ada pada pasien kita. Nah, selanjutnya prinsip dasar terapi kognitif. Prinsipnya diarahkan untuk memunculkan kesalahan-kesalahan atau kesesatan di dalam berpikir. Nah, ini memang menjadi prinsip dasar terapi kognitif kita, di mana mindset atau pikiran yang salah tertanam di dalam pikirannya, dalam otaknya klien kita rubah menjadi pikiran-pikiran yang lebih baik dan lebih positif guna memperbaiki pola pandang, pola pikir yang ada di klien kita. Perbedaan Ellis dan Beck. Ellis menekankan pada substansi pikiran irasional, artinya mengarah ke kurang atau tidak rasional ya. Sementara si Beck menekankan disfungsi keyakinan tidak sesuai dengan proses kognitif yang umum terjadi, bukan karena ketidakrasionalannya. Selanjutnya, beberapa kesalahan berpikir atau yang disebut dengan distorsi kognitif dari Beck dan Burns. Pertama, pola berpikirnya adalah berpikir dikotomi. Yang kedua, abstraksi selektif atau filter mental. Yang ketiga, inferensi arbitrer. Yang keempat, overgeneralisasi, ya, umum saja. Yang kelima, catastrophizing. Keenam, diskualifikasi yang positif. Ini sangat berbahaya sekali ya kalau sudah didiskualifikasi nilai-nilai positif. Yang ketujuh adalah loncatan kesimpulan. Terkesannya main justifikasi ya. Dan kedelapan, pembesaran ataupun pengecilan, bisa dibesar-besarkan atau bisa dikecil-kecilkan atau seperti itu ya. Yang kesembilan, penalaran emosional. Ke-10, pernyataan harus ya. Harus sifatnya penalarannya emosional, ini berbahaya sekali. Segala sesuatu yang sifatnya emosional tidaklah baik. Yang ke-11, memberi cap dan salah memberi cap. Ya, ini khawatirnya salah pemberian cap pada seseorang ya, atau kepada suatu objek. Dan yang ke-12 adalah personalisasi, sifatnya personal. Nah, dalam distorsi kognitif ini atau berpikir dikotomi,
atau bahasa lainnya adalah pemikiran yang terpolarisasi, berpikir atau menginterpretasi segala sesuatu dalam bentuk all or nothing, atau semua ataupun tidak sama sekali. Wah, ini bahaya ya. Kalau mau semua deh, kalau nggak usah sama sekali. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, berpikir yang serba ekstrim tanpa penilaian yang relativistik di tengah-tengah. Yang ketiga, memandang kejadian sebagai hitam dan putih. Artinya hidupnya tidak ada toleransi. Kalau nggak hitam, kalau nggak putih sekalian. Tidak ada warna-warna lain ya. Misalnya, orang itu menganggap semua itu harus perfeksionis. Semua nilai harus A. Ini bahaya. Ya. Kalau seseorang menganggap atau menilai segala sesuatu dalam kehidupannya harus perfeksionis, ini khawatir tidak akan didapatkannya, sehingga membuat dia kurang baik dalam menjalani hari-hari kehidupannya, karena dia berpikir setiap orang harus perfect di matanya. Kalau tidak perfect berarti tidak masuk dalam kelompoknya gitu, atau tidak masuk dalam pikirannya. Nah, selanjutnya dalam distorsi kognitif ini ada memiliki pemahaman yang selektif. Sifatnya abstraksi selektif, di mana abstraksi selektif ini akan membatasi kesimpulan berdasarkan hal-hal yang terbatas saja. Skopnya akan lebih sempit. Nah, pada pemisahan sebagian kecil dari situasi keseluruhan dengan mengabaikan sisa bagian yang lebih besar atau lebih penting. Contohnya, secara keseluruhan seseorang bertampang menarik tetapi hanya karena hidungnya pesek, maka orang merasa tidak menarik lalu menjadi rendah diri. Nah, ini penilaian yang tidak baik, membuat orang jadinya ilfil gara-gara sudah memiliki tampang yang sempurna, tetapi karena ada satu hal, maka membuat dia langsung tidak baik. Dalam distorsi kognitif ada namanya inferensi arbitrer, di mana inferensi arbitrer ini mudah membuat kesimpulan tanpa data yang mendukung. Kemudian menarik kesimpulan dari bukti-bukti yang tidak relevan. Kalau tidak relevan, bahaya. Artinya kita punya poin penilaian A, B, C, tetapi keterkaitan dari nilai A, B, C ini dianggap tidak baik atau tidak relevan, tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya atau yang dianggapnya. Selanjutnya ada contoh. Menelepon pacar tetapi tidak ada jawaban, kemudian membuat kesimpulan bahwa dia pergi bersama pacar baru. Nah, hal ini sangat lazim terjadi pada teman-teman ya yang masih muda belia. Nah, ini juga biasanya terjadi kesimpulan di awal mengenai yang gampang emosional ya. Oke. Ada yang namanya catastrophizing. Catastrophizing dalam distorsi kognitif ini berpikirnya adalah berpikir hal yang paling buruk dalam suatu situasi. Seperti contohnya misalnya disuruh berjalan ke arah timur barat, dia berpikir timur itu lebih jauh daripada lewat barat. Kalau lewat timur akan
terlalu banyak rintangan, banyak lampu merah dan lain-lain, misalnya seperti itu. Maka dia berpikir, kalau lewat timur maka jauh sekali, kemudian rintangannya banyak, waktunya akan tersita di jalan dan lain-lain. Itu hal-hal buruk yang dipikirkan dalam orang-orang dengan catastrophizing. Ya. Nah, selanjutnya pada distorsi kognitif ada namanya overgeneralisasi, di mana pertama proses meyakini suatu kejadian untuk diterapkan secara tidak tepat pada situasi lain, dan yang kedua menyimpulkan suatu kejadian negatif yang khusus sebagai kejadian negatif secara keseluruhan, dengan contoh pengalaman anak yang memiliki ayah berselingkuh menumbuhkan keyakinan bahwa semua laki-laki suka selingkuh. Waspada buat pasien-pasien atau klien kita yang mengalami hal ini, maka kita akan memberikan keyakinan kepada pasien kita adalah tidak semua laki-laki itu suka selingkuh. Nah, kita harus terus menggali dan meyakini serta terus meyakini bahwasanya kata kuncinya tidak semua laki-laki suka selingkuh. Nah, ada dalam distorsi kognitif ini sifatnya personalisasi, di mana cenderung menghubungkan kejadian eksternal dengan diri sendiri dan menyalahkan diri sendiri. Nah, ketika klien tidak datang kembali untuk sesi konseling, maka konselor meyakini bahwa hal ini disebabkan karena kegagalan dalam memberikan konseling. Bahaya kalau konselornya sendiri mengalami distorsi kognitif yang personalisasi. Bagaimana dia bisa menterapi klien-kliennya kalau kepercayaan pada dirinya sendiri tidaklah ada? Selanjutnya ada distorsi kognitif, pemberian cap dan salah memberi cap ataupun label. Nah, pada hal ini menentukan identitas diri berdasarkan kegagalan atau kesalahan. Contohnya, saya orang yang sial. Kegagalan untuk diterima bekerja kemudian menilainya dirinya tidak berharga. Banyak sekali contoh-contoh ini ya, menganggap dirinya tidak bermanfaat, tidak berharga karena tidak mendapatkan pekerjaan, tidak gampang menerima pekerjaan dari orang lain yang dinilainya karena dia tidak berharga. Tadi dia menganggap dirinya sial. Nah, selanjutnya pada distorsi kognitif ini ada kecenderungan memperbesar dan memperkecil masalah. Nah, ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita, di mana kegagalan kecil dianggap sebagai akhir dari segala-galanya. Dikit saja gagal, maka semua dianggap gagal. Yang kedua, melebih-lebihkan pentingnya suatu hal, misalnya kesalahan diri atau kesuksesan orang lain, atau dengan tidak tepat menyerutkan segala hal menjadi sangat kecil, sifat diri sendiri yang baik atau cacatnya orang lain. Nah, ini yang juga banyak terjadi di masyarakat kita. Nah, selanjutnya ada pernyataan keharusan. Dalam pernyataan keharusan ini menciptakan perintah personal ataupun self-commandment, di mana keharusan semestinya pernyataan inilah yang ada terjadi pada distorsi kognitif, pernyataan keharusan. Misalnya, saya harus membuat A menyukai saya.
semua orang harus menyukai saya. Ya, ini ada orang-orang seperti ini ada di lingkungan kita. Maka kita bantu terapi kognitifnya, perilaku kognitifnya untuk berpikir bagaimana kita tidak bisa memaksa orang lain untuk bisa menyukai kita. Sama seperti ada pernyataan yang menyatakan kita tidak bisa menutup mulut orang, tapi kita bisa menutup telinga kita agar kita tidak mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang mengenai hal-hal buruk. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut. Selanjutnya ada mengenai diskualifikasi positif, di mana dalam diskualifikasi positif ini ada menolak pengalaman-pengalaman positif dengan bersikeras bahwa semua itu bukan apa-apa. Nah, dengan cara ini, individu mempertahankan suatu keyakinan negatif yang bertentangan dengan pengalaman-pengalaman diri sendiri dalam kehidupan sehari-harinya. Oke. Nah, kita lanjut pada testing realitas dengan pemberian tugas. Pada dasarnya, semua pendekatan kognitif behavioral mengandung pemberian tugas tertentu sebagai sarana untuk meningkatkan aktivitas, interaksi, ataupun jenis reward. Di dalam terapi kognitif dilakukan pengumpulan data aktivitas yang dilakukan klien dengan tujuan untuk menerima ataupun menolak hipotesisnya. Menolak hipotesisnya inilah yang akan berbahaya. Kegiatan juga dimaksudkan untuk menstimulasi dilakukannya kegiatan-kegiatan yang lainnya. Baik, kita masuk pada prosedur. Prosedur dari testing realitas dengan pemberian tugas. Yang pertama, identifikasi ide ataupun pikiran klien yang menyiksa, kemudian mintalah klien untuk membuat penilaian ataupun rating tingkat keyakinannya, seperti self-evaluation. Yang kedua, atau B, bersama klien, definisikan implikasi dari pernyataannya dan prediksikan apa yang akan terjadi. Selanjutnya yang C, diskusikan cara menguji kebenaran dari pernyataan. Yang D, aturlah pekerjaan rumah di antara tahap pertemuan untuk menguji pernyataan. Yang E, tekankan pengerjaan tugas sebagai pengumpulan data bukan untuk melihat kesuksesan ataupun kegagalan. Artinya, pekerjaan yang dilakukan tidak serta-merta hanya menilai suatu kesuksesan ataupun suatu kegagalan. Selanjutnya, pada pertemuan berikutnya, diskusikan hasil pekerjaan rumah pada poin D. Ya. Kita lanjut. Masalah yang sering muncul pada klien yaitu klien gagal mengerjakan tugas karena menganggap hal itu sepele. Biasanya dikarenakan terapis belum menekankan bahwa pekerjaan rumah bagian dari treatment. Hal sepele saja mengerjakan pekerjaan rumah adalah bagian dari treatment. Yang kedua, terapis belum menjelaskan alasan yang mendasari pekerjaan suatu tugas. Ketiga, tugas terlalu kompleks. Ya. Dan yang keempat, tidak memberikan waktu untuk klien mengemukakan keberatan. Makanya dalam suatu pemberian tugas jangan hanya menjustifikasi atau memberikan tugas tanpa mendengarkan bagaimana klien sebenarnya mengemukakan keberatannya. Nah, masalah yang sering muncul pada klien gagal mengerjakan tugas biasanya dikarenakan klien tidak memahami pesan juga. Jadi,
Sepertinya apa yang disampaikan itu pesannya tidak sampai gitu. Selanjutnya, klien masih belum yakin bahwa dengan tugas tersebut dapat mengurangi depresi. Ya. Nah, artinya tugas kita nih membantu mindsetnya, membantu pikirannya. Bahwasanya tugas yang diberikan juga akan membantu proses penyembuhan atau proses depresi yang dialaminya. Nah, selanjutnya klien merasa terapis berusaha mengontrol dan berlaku sebagai bos. Itu mindset yang ada di dalam klien-klien kita kalau kita memberikan tugas. Ya. Dan klien merasa gangguan depresi tidak dapat dihindarkan. Jadi dia hanya menjustifikasi depresi itu memang terjadi, tidak bisa dikontrol lagi dan itu memang tidak bisa dirubah. Nah, itu yang sering terjadi. Kita akan latihan kognitif ya. Atau cognitive rehearsal, di mana tujuannya mengidentifikasi saluran-saluran penghambat yang ada antara pikiran dan perasaan dengan pelaksanaan aktivitas. Hal ini dilakukan melalui cara membayangkan melakukan suatu aktivitas dengan setiap rinciannya dalam mempertemukan terapi. Nah, prosedur kognitif ini pertama, identifikasi suatu aktivitas tugas yang menimbulkan kesulitan tertentu. Yang kedua, periksa apakah aktivitas tersebut merupakan jenis yang akan memberikan perasaan, keberhasilan, kesenangan yang dilakukannya oleh klien kita. Dan periksa bahwa permulaan dan penyelesaian tugas hanya tergantung pada diri klien sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Ini yang harus benar-benar ditekankan. Selanjutnya, mintalah klien untuk membayangkan pelaksanaan tugas dengan perencanaan terhadap hal-hal yang bertahap, dengan perencanaan bertahap melalui diri dari langkah permulaan sampai akibat dari penyelesaian tugas untuk diri sendiri dan atau untuk orang lain. Dan selama sesi ini, identifikasi tahap-tahap di mana klien mengalami kesulitan. Mintalah klien untuk membayangkan semua aspek dari kesulitan tersebut, kemudian mengatakan hambatan telah dilampau, maka klien dapat melanjutkan pelaksanaan tugasnya. Dalam prosedur kognitif ini didiskusikan dengan klien keseluruhan tugas dan hambatan-hambatan. Kemudian aturlah cara mengatasi sebagai pekerja rumah di antara tahap pertemuan terapi. Artinya dalam proses terapi ini kita akan bantu juga mengatasi hal-hal yang menghambatnya dengan memberikan pekerjaan rumahnya. Pencarian alternatif. Nah, pada pencarian alternatif ini, perilaku alternatif meningkatkan kemungkinan pilihan respon. Karena ada berbagai pilihan respon, maka lebih merasa mampu mengontrol lingkungan. Dan tujuannya adalah meminta klien untuk membayangkan dirinya berada dalam situasi yang menimbulkan perasaan depresi, kemudian berusaha untuk menemukan alternatif pemecahan terhadap situasi tersebut. Pada prosedur pencarian alternatif ini, klien diminta membayangkan situasi yang menimbulkan keputusasaan, ya, membuat dia oh sudah, yaudah gagal gitu. Nah, salah satu yang terjadi di minggu lalu atau sesuatu yang mungkin terjadi beberapa hari akan datang. Kedua, beranikan klien untuk mengalami keputusasaan dan penderitaannya dengan segenap pikiran dan perasaannya negatif, serta bekerja sama dengan klien untuk menemukan pemecahan masalah tersebut. Lanjut. Di
Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita mengenai terapi perilaku kognitif, di mana kesimpulan dari terapi perilaku kognitif ini kita bisa banyak temui hal-hal seperti ini di masyarakat kita, tetapi kita bantu bagaimana melakukan nilai-nilai negatif atau pikiran-pikiran negatif yang ada di klien kita merubahnya menjadi pikiran-pikiran positif yang menjadi lebih baik lagi pada klien kita. Oke, teman-teman semua, terima kasih telah menonton video pembelajaran saya mengenai terapi perilaku kognitif dalam mata pelajaran atau materi pembelajaran mata kuliah keperawatan holistik. Selamat menikmati dan memahami apa yang telah saya sampaikan. Sekian dulu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.